Halo, perkenalkan nama saya Putri Zara Azuma. Saya dari kelas HF dengan mata kuliah Arsitektur Keamanan Global. Di sini saya akan menjelaskan White Defense Paper dari negara Republik Filipina tahun 2023 sampai 2028. Halo, perkenalkan nama saya Kayla Radia. Saya dari kelas Arsitektur Keamanan Global HF. Saya juga di sini akan menjelaskan White Paper Filipina di bagian poin kekuatan militer, anggaran, serta ancaman. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan membahas tentang lambang dari White Defense Paper ini. Mengapa saya memilih lambang pemerintahannya daripada lambang nasionalnya. Jadi, dalam dokumen kebijakan keamanan nasional atau NSP menggunakan simbol pemerintah Filipina dan bukan simbol nasional karena beberapa alasan. Yang pertama, dokumen resmi pemerintah, yaitu NSP adalah dokumen kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan oleh karena itu sudah sepantasnya menggunakan lambang yang mewakili pemerintah itu sendiri, terutama dalam komunikasi dan dokumen resmi. Kemudian saya akan menyebutkan bagian kekuatan militer, anggaran, serta ancaman yang poin-poinnya telah disebutkan dalam white paper milik Filipina. Pertama-tama ada kekuatan militer. Kekuatan militer ini, pemerintah ini sedang bertujuan menjadi negara yang mampu melindungi dan mempertahankan integritas teritorialnya, termasuk juga kedaulatan nasionalnya dalam segala aspek yang mencakup darat, laut, udara, ruang angkasa, dunia maya atau yang biasa dikenal dengan dunia cyber, bahkan dengan ekonominya. Hal ini semata-mata dilakukan karena mengingat adanya kejahatan-kejahatan internal maupun eksternal yang dialami oleh Filipina dan cukup mengganggu, sehingga keamanan dan perlindungan ini harus ditingkatkan sedemikian rupa oleh negara Filipina demi melindungi negara mereka. Lalu ada pula investasi berkelanjutan. Investasi berkelanjutan ini dilakukan untuk memodernisasi pertahanan dan akuisisi aset militer yang mutakhir dan responsif. Kemudian membangun kemampuan militer negara dalam pertahanan cyber, dikarenakan beberapa tahun belakangan ini kejahatan cyber cukup meningkat dan terlihat, sehingga pemerintah mengambil tindakan untuk membangun kemampuan militer negara dalam pertahanan cyber mereka. Lalu ada pula berintegrasi dengan sekutu maupun lembaga atau mitra melalui latihan interoperabilitas dan mengintegrasikan sistem cadangan sebagai komponen penting dalam perencanaan pertahanan perlindungan negara Filipina. Kemudian Adapun untuk pengembangan pasukan cadangan militer ini, bantuan bantuan bencana angkatan bersenjata atau HADR yang dilakukan sebagai pengembangan pasukan cadangan dan diupayakan sebagai pengganda operasi keamanan internal dan kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua ada doktrin, yaitu fokus pada prinsip dan nilai yang mendasari keamanan nasional dengan visi negara maritim dan kepulauan yang bebas, tangguh, damai, dan makmur dalam kedamaian dengan dirinya dan tetangganya, serta dilindungi oleh sistem pertahanan dan keselamatan publik yang andal. Maksud di sini adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari keseluruhan pendekatan terhadap keamanan nasional. Ada beberapa nilai-nilai abadi yang mendukung doktrin ini, meliputi yang pertama, cinta Tuhan atau Maka Dios, menghormati perbedaan keyakinan agama dan hidup harmonis dengan orang lain tanpa memandang agama, ras, dan budaya. Kemudian yang kedua ada patriotisme dan cinta tanah air atau Maka Bangsa, yaitu mendorong pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi, seni budaya, sejarah, dan olahraga untuk memupuk patriotisme dan nasionalisme. Kemudian yang ketiga ada aturan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu memastikan
perdamaian dan ketertiban, pelindungan hidup, kebebasan dan properti, serta kesejahteraan umum. Kemudian yang keempat ada kebijakan bersama, yaitu mengklaim tempat di komunitas internasional sebagai negara berdaulat yang layak mendapat pengakuan dan penghormatan internasional. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu ada inovasi, yaitu menggunakan penelitian dan pengembangan sains dan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sosial. Ada pula Filipina menyebutkan anggaran mereka atau keuangan, mereka mengalami kesulitan pemasukan apabila sektor pariwisata mereka menjadi kurang, sehingga mereka mempertahankan dan mempromosikan pariwisata mereka secara maksimal untuk mempertahankan daya saing secara global. Dengan ini kita dapat melihat bahwa Filipina sedang sangat amat mengandalkan sektor pariwisata mereka sebagai pendapatan pemasukan mereka. Kemudian mereka juga ingin memanfaatkan sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak muda, agar mereka bisa mempelajari banyak sektor perekonomian baru dan mereka bisa memanfaatkan blue economy. Selanjutnya di sini yang keempat ada proyek. Mencakup berbagai inisiatif untuk memperkuat kemampuan nasional dalam menghadapi ancaman keamanan. Maksud di sini adalah proyek-proyek yang tercakup dalam ini mencakup berbagai inisiatif untuk memperkuat kemampuan nasional dalam menghadapi ancaman keamanan. Beberapa proyek utamanya yaitu yang pertama modernisasi pertahanan, yaitu investasi berkelanjutan dalam modernisasi pertahanan termasuk akuisisi aset militer mutakhir yang responsif terhadap kebutuhan negara, kepulauan, dan pengembangan kemampuan pertahanan cyber. Untuk ancamannya sendiri, Filipina memiliki dua ancaman yang paling mereka tekankan dan mereka sebutkan di dalam white paper beberapa tahun terakhir. Yang pertama, ini rendahnya angka anggaran pemasukan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi dikarenakan produksi yang tidak efisien dan tidak memadai, serta ekspor produk pertanian serta korupsi yang terjadi di dalam negara. Kemudian hal ini juga akan diperparah apabila sektor pariwisata mereka menjadi kurang peminat, maka Filipina menekankan bahwa mereka akan memanfaatkan sumber daya manusia mereka dengan lebih baik. Kemudian ada penyerangan bersenjata di Laut Pasifik baik terhadap kapal, pesawat terbang ataupun pasukan penjaga pantai. Ini dialami oleh Filipina di sekitar Laut Filipina Barat dan mereka sedang mencari perlindungan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya, karena hal seperti penyerangan atau awak-awak kapal besar yang tidak dikenal, yang bukan milik Filipina ini dianggap mengganggu bagi negara Filipina. Selanjutnya yang terakhir di sini ada strategi, yaitu menekankan pendekatan seluruh bangsa atau whole of nation yang melibatkan koordinasi erat antara semua instrumen kekuatan nasional. Maksud di sini adalah menekankan pendekatan seluruh bangsa yang melibatkan koordinasi erat antara semua instrumen kekuatan nasional. Strategi ini mencakup yang pertama itu ada penjajaran strategi, yaitu mengintegrasikan semua aspek kebijakan untuk memenuhi tujuan dan sasaran keamanan nasional, termasuk alokasi sumber daya yang tepat dan evaluasi efektivitas sistem dan proses. Kemudian yang kedua di sini ada membangun kemitraan dan aliansi strategis, yaitu melalui latihan interoperabilitas, pengembangan kapasitas, dan perencanaan bersama dengan pendekatan diplomatik dan ekonomi. Selanjutnya yang kedua ada revitalisasi program Self-Reliance Defense Posture atau SRDP,
yaitu mendorong partisipasi sektor swasta dalam industri pertahanan dan pengembangan industri strategis yang memperkuat kemampuan eksternal negara. Kemudian yang ketiga di sini ada pengembangan infrastruktur kesehatan, yaitu meningkatkan sistem keamanan kesehatan termasuk pengembangan rencana aksi keamanan kesehatan nasional dan investasi dalam fasilitas laboratorium molekul. Kemudian yang keempat ada penguatan sistem keamanan cyber, yaitu membangun kemampuan pertahanan cyber nasional untuk menjamin kedaulatan cyber dan melindungi infrastruktur penting dari ancaman cyber. Kemudian strategi yang ketiga di sini ada penyelarasan dengan norma dan praktik terbaik internasional, yaitu mengadopsi praktik terbaik internasional untuk memastikan keamanan nasional yang responsif dan pragmatis. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada pengukuran efektivitas dan umpan balik, menggunakan metrik dan indikator kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan dan menilai hubungan strategis antara tujuan pembuatan kebijakan dan inisiatif operasional. Itu merupakan strategi yang mencakup atau yang telah Filipina lakukan dalam White Defense Paper ini. Itu semua merupakan penjelasan dari White Defense Paper negara Republik Filipina tahun 2023 sampai dengan 2028. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.